Penuntun Saat Teduh Gereja Kristen Jakarta, Sabtu 15 Juli 2023. Dengan judul renungan, yang menantikan Allah diselamatkan. Terambil dari Mazmur 37 ayat ke-34 sampai 40. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Aku melihat seorang fasik yang gagah, sombong, yang tumbuh mekar, seperti pohon aras Libanon. Ketika aku lewat, lenyaplah ia. Aku mencarinya, tetapi tidak ditemui. Perhatikanlah orang yang tulus, dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Tetapi pendurhaka-pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama, dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka, sebab mereka berlindung kepadanya. Pernahkah Anda merasa atau berpikir, mengapa aku tidak sukses? Padahal aku anak Tuhan. Dan bahkan Anda pernah berpikir, mengapa orang yang tidak percaya Tuhan jauh lebih sukses daripada orang yang percaya Tuhan? Ya, mungkin kata sukses ini juga sedikit berbayang atau blur pandangannya. Namun yang pasti adalah penulis Mazmur 37 mengarahkan pada orang yang sukses, dalam hal ini bukan orang yang percaya, pada saat itu merupakan orang yang tidak beriman, penyembah berhala, orang yang tidak menaati perjanjian, orang yang tidak mengikuti jalan yang benar, dan bahkan mengikuti apa yang benar menurut dirinya sendiri. Orang yang memiliki segalanya namun tetap agresif dan tidak pernah puas, sehingga menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Lalu apakah itu bisa disebut sebagai orang yang sukses? Firman Tuhan menegaskan bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang mengikuti perintah Allah. Pada zaman itu takaran orang sukses adalah dapat menaklukkan dan mewarisi tanah orang. Kemungkinan besar bahwa pemazmur melihat bahwa umat Israel pada saat itu sangat iri kepada orang-orang yang tidak percaya, namun terlihat sukses. Meskipun secara nyata bahwa umat Israel pada saat itu bisa dikatakan termasuk orang-orang yang memiliki harta yang berlimpah. Seperti firman Tuhan yang telah kita baca, bahwa Tuhan tidak pernah akan membiarkan orang yang jahat terus ada. Namun ia berada di pihak orang yang berharap dan menantikan Tuhan, dan bahkan menolong dan menyelamatkan mereka. Sepertinya terdengar klise kalau kita seperti senang jikalau orang yang tidak percaya kepada Tuhan bahwa mereka akan dilenyapkan. Namun, kita bisa berefleksi dari hal ini. Apakah kita, bahkan Anda, merupakan bagian dari orang yang berharap kepada Tuhan dan menaati perintahnya? Setiap keputusan yang kita ambil memiliki konsekuensinya sendiri. Akan tetapi, sukses yang sementara yang kita punya sekarang tidak berarti mencerminkan kita benar-benar percaya kepada Tuhan. Atau bahkan sebaliknya, malahan kita bisa saja jauh dari Tuhan. Satu hal yang pasti bahwa orang yang menantikan Tuhan, berharap dan menaati firman-Nya, tetap ia selamatkan. Dia tahu apa yang kita butuhkan. Jadi berharap sesuatu yang duniawi pada Tuhan itu boleh saja. Tetapi menghalalkan segala cara untuk mendapatkan itu sangatlah berlebihan. Materi yang kita miliki seharusnya tidak mempengaruhi nilai-nilai kita, tetapi nilai-nilai kita harus mempengaruhi cara kita menggunakan materi.